Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama saya mohon maaf karena kemarin duhur asar tidak sempat menemani Bapak Ibu untuk sholat di masjid. Maghrib isya juga saya kurang sehat. Dan Alhamdulillah sekarang masih mendingan, sudah mendingan jadi bisa hadir subuh. Sebelum saya lupa saya ingatkan lagi, jadi kalau ada yang bawa uang mau nyumbang untuk Masjid Aqsa-nya sendiri, itu bisa di kotak amal sebelah sana ya. Nanti habis pengajian kita saya temani, saya lihatkan. Jadi bisa hari ini, bisa besok, terserah bebas gitu ya. Dan itu sukarela. Kalau ada pun yang titip misalnya mau ditaruh di sini tidak masalah. Kalau untuk sumbangan umum, kegiatan dakwah, pendidikan, itu nanti sama Syekh Amjad. Tadi beliau sudah datang dan sudah ngajak ke hotelnya, kita mungkin sarapan di hotelnya nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Masya Allah, Ya. Palestin, Ahlan Ustaz. Bait al-Maqdis. Nah, ya. Kubur insyaAllah. Amin, amin. Oke, buku yang kami susun ini masih dalam proses penyelesaian, makanya Bapak Ibu belum dikasih, dan masih ada yang harus direvisi beberapa, diantaranya kalau di halaman 19 itu, dia ada gambar tentang pembakaran mimbar. Mimbar ini dulu pernah ada mimbarnya Salahuddin Al-Ayyub, itu dibakar oleh orang-orang Yahudi, itu gambarnya berbeda. Tapi itu tidak akan jadi bahasan kita sekarang. Kita akan bahas Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kaki kita menginjakkan tanah-tanah yang pernah diinjak oleh para nabi-nabi. Jadi salah satu hadis yang sahih yang membahas tentang masalah Isra dan Mi'raj, dan itu disukil juga oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya. Ini kalau di PDF Bapak Ibu di awal-awal lembaran buku itu ada ditemukan nanti ya. Tapi saya tidak bahas lagi, saya cuma ringkaskan sekarang. Itu Nabi Muhammad SAW waktu tiba di sini, di malam Isra dan Mi'raj, beliau mengikat ikatan buraknya. Nanti akan kita kunjungi sebentar insya Allah di sebelah kirinya masjid. Kalau saya, Bapak Ibu sebelah kanan berarti. Kemudian beliau mengimami 3.999 nabi. Karena Allah mengutus 124.000 nabi dan rasul. Ya. Jadi semuanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu dan beliau mengimaminya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW datang ke Masjid Aqsa ini, kemudian beliau menemukan atau beliau bertemu dengan Ibrahim, Musa dan Isa. Kemudian beberapa nabi-nabi yang lain, lalu kemudian beliau pun mengimami para nabi-nabi tersebut. Kalau 124.000 nabi semua hadir di sini, artinya hampir seluruh tanah di sini pasti penuh dengan manusia. Penuh dengan nabi-nabi tersebut. Karena 124.000 itu besar sekali jumlahnya. Dan pada malam itu tidak dijelaskan sholatnya apa, tapi intinya Nabi Muhammad SAW memimpin mereka. Dan setelah itu beliau baru mi'raj ke langit. Kita sedang berada di salah satu masjid dan tanah. Kalau masjidnya ini Aqsa, kemudian tanahnya Palestina, ini adalah dikenal dengan Ardu Mahsyar dan Mansyar. Maksudnya nanti hari kebangkitan itu di sini. Hari kebangkitan. Jadi setelah kita meninggal semuanya, lalu kemudian dibangkitkan manusia dari kuburnya, itu semua akan digiring ke wilayah sini. Bagaimana prosesnya kita tidak tahu. Tapi begitu penyampaiannya. Di sinilah lokasi Allah utus paling banyak nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi pernah sholat. Allah juga kekalkan masjidnya terjaga sampai hari ini. Dan ini pasti akan terjaga sampai hari kiamat. Karena memang ini akan menjadi pusat kaum muslimin nanti di akhir zaman. Dan juga dia akan menjadi tempat mahsyar nanti. Wilayah ini Bapak Ibu sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 38 tadi yang saya bilang itu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah berkahilah kami di negeri Syam kami dan di negeri Yaman kami. Negeri Syam itu 4 negara, Syria, Lebanon, Palestina dan Jordania. Namun pusatnya adalah 2 dari 4 ini 2. Palestina dan Syria. 2 itu yang pusatnya. Dan memang Palestina ini nanti akan menjadi pusat daripada semua kegiatan kita di akhir zaman nanti. Sebagaimana nanti akan kita lihat hadis-hadis sesudahnya ya. Seperti misalnya
di halaman 40 ada hadis juga di situ. Kata Nabi SAW, satakunu hijratun ba'da hijrah, fakhiyar ahlil ardi alzamuhum muhajara Ibrahim, wa yabqa fil ardi shirar ahliha. Nanti akan terjadi hijrah yang kedua setelah hijrah ke Madinah. Akan terjadi hijrah yang kedua setelah hijrah ke Madinah. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah tahu, Alhamdulillah. Kalau belum tahu, hijrah ke Madinah itu hukumnya wajib pada saat itu. Kalau kita hidup di fase itu, di Mekah, maka wajib hijrah ke Madinah. Karena di Mekah sudah tidak ada tempat untuk ibadah. Di semua jalan-jalan, di rumah-rumah umat Islam boleh dirampas hartanya, boleh dibunuh. Dan tidak ada hukum berlaku pada mereka. Sehingga akhirnya umat Islam wajib hijrah. Dan setelah hijrah semuanya ke Madinah, kemudian Nabi SAW di tahun ke-8 Hijriah menaklukkan kota Mekah, beliau mengeluarkan sebuah hadis begini, La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi kewajiban hijrah ke Madinah setelah pembebasan kota Mekah. Udah nggak ada lagi sudah. Sampai menjelang hari kiamat, tidak ada hijrah yang hukumnya wajib di sini. Dan kecuali secara individual, kayak misalnya seorang muslim berada di satu wilayah minoritas, kita minoritas, dan dia tidak bisa ibadah. Maka ini wajib dia hijrah secara individual. Ya seperti itu. Tetapi Nabi SAW mengingatkan nanti di akhir zaman akan ada hijrah lagi yang hukumnya hampir mirip dengan hukum ke Madinah. Wajib umat Islam hijrah. Dan kata Nabi SAW, dan ketahuilah sebaik-baik tempat hijrah di masa itu di akhir zaman adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Maksudnya di sini, di Palestina. Ini akan menjadi tempat berkumpulnya muslimin, menyelamatkan iman dan kehidupan mereka di akhir zaman. Ini dimaksud dengan hadis di halaman 40 itu. Lalu apa kata Nabi SAW, dan ketahuilah di masa itu yang paling buruk, manusia yang di muka bumi adalah semuanya umumnya buruk. Kecuali tempat hijrah ini. Memang juga ada sebuah hadis yang menjelaskan Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW pernah duduk dengan seorang sahabat, lalu beliau menepuk pundaknya, pahanya seraya mengatakan begini, sungguh akan terjadi kerusakan di kota Madinah, dan di saat itu akan ada pembangunan besar-besaran di Baitul Maqdis. Pembangunan besar-besaran di Baitul Maqdis. Itu kapan terjadi? Allahu a'lam. Tapi kalau kita lihat korelasinya, selalu ada penyebutan tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina, berhubungan dengan akhir zaman. Tadi sudah kita sebutkan masalah bumi yang ada di kebangkitan. Nabi SAW sholat di sini, mengimami para nabi-nabi. Kemudian beliau juga sebenarnya bisa saja kan, waktu Isra Mi'raj itu langsung dari Mekah naik ke langit. Tapi apa hikmahnya? Kenapa Allah perjalankan ke Aqsa? Namanya Masjid Aqsa. Aqsa itu artinya jauh ya. Jauh. Karena jauh dari Mekah, nama dimakan Aqsa. Nama lainnya Masjid Ilya atau Baitul Maqdis. Kalau nama langsungnya itu Baitul Maqdis atau Ilya. Tetapi Aqsa disebutkan dalam Al-Quran karena dia jauh dari Mekah. Maka dia katakan Masjid Aqsa. Itu yang disebutkan di surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 1 gitu. Jadi di sini tuh banyak sekali dalil-dalil berhubungan dengan akhir zaman yang terus saja ya Allah memerintahkan nabinya menyampaikan Palestina itu ya. Nah di antaranya kalau Bapak Ibu buka juga halaman 42. Maaf saya lompat-lompatin ini karena memang kita mau ambil saksi bahasannya ya. Sudah disebutkan juga la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-din zahirina li aduwwihim qahirina la yadurru man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah. Sekelompok dari umatku akan selalu membela agama dengan terang-terangan kepada musuh yang menindas. Ini hadis tentang Palestina ya. Akan ada kelompok dari umatku yang terus-menerus melawan musuh mereka sementara mereka tertindas. Tidak akan menggoyahkan mereka orang-orang yang menentang mereka. Jadi orang kan ada juga sebagian sekarang yang mengatakan keluar aja dari Palestina. Nanti kita susun pasukan baru kita kembali. Nah ini mereka tidak mau itu. Di Gaza itu sampai hari ini mereka sebenarnya disuruh keluar. Orang-orang Yahudi itu mau mereka keluar. Supaya mereka pindah wilayah lain. Gaza itu kena strategis sekali di pesisir Laut Merah. Maka kalau dia diambil oleh Yahudi seperti itu maksud mereka. Maka akan secara otomatis menjadi seperti kota sentral. Dan sudah cukup banyak wilayah-wilayah Palestina yang dicaplok oleh mereka. Dan dijadikan sebagai kota-kota metropolitannya. Nah, di antaranya mereka targetkan Gaza itu sendiri. Gitu. Nah, tetapi di sini Nabi SAW pastikan mereka tidak akan pernah goyah. Ya, makanya sampai hari ini mereka tetap bertahan. Dan pada saat genjatan senjata kembali, walaupun mereka berkhianat lagi orang-orang Yahudi ini, tetap saja
alhamdulillah mereka bertahan di sana. Dan keluar orang-orang dari kaum muslimin, entah dari mana, seperti seakan-akan sudah habis dibantai, sudah 65.000 orang yang mati, tapi tetap saja mereka masih banyak. Dan dikatakan di sini, dan mereka akan terus dalam keadaan itu sampai ketetapan Allah. Ya, di mana di antara maknanya ini adalah berarti nanti akan ada terus peperangan di lokasi ini, tetapi musuh-musuh itu akan kelabakan karena tidak mau berhenti kaum muslimin untuk mengalah gitu. Nah, selanjutnya di halaman 41 masih lanjutan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana mereka itu? Yang Anda maksudkan tadi itu di mana mereka? Yang terus berperang, terus mempertahankan kebenaran, dan musuh, walaupun musuh mereka menindas, kata Nabi SAW, bi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Nah, ini Baitul Maqdis nih. Nama lainnya Masjid Aqsa gitu ya. Baitul Maqdis dan Al-Ilya gitu. Nah, ini berarti menandakan memang di sini wilayah konflik gitu. Apalagi menjelang akhir zaman, tetapi mereka tidak pernah goyah dengan keimanan mereka. Nah, ini diantara hal yang harusnya kita merasa Allah berikan atau memilih kita untuk datang ke sini, karena ini wilayah yang memang pilihan, bukan wilayah sembarangan. Kita sempat sholat satu kali sholat saya sudah sangat luar biasa. Minimal kita sudah batu-batu dan masjid ini akan menjadi saksi buat kita pada hari kiamat gitu ya. Sebagaimana dalam hadis. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, kenapa hikmahnya kita kalau sholat disunnahkan pindah-pindah? Pernah lihat gitu ya, habis sholat wajib sunnah pindah. Karena setiap tempat itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, kita datang, kita bisa membuat ini mesti menjadi saksi buat kita juga. Dan saya ingat dulu ada satu Dr. Tariq namanya, beliau dosen kami di Madinah. Setiap kali dia datang ke satu lokasi, pasti dia minta, tolong saya mau sholat dulu. Pernah datang ke Makassar, itu di rumah nenek kami. Lalu pertama sekali pas dia duduk, dia bilang sama saya, Khalid, tolong lihatkan saya tempat buat sholat. Saya bilang, baik Syekh, saya siapin. Begitu saya siapin, habis sholat, saya tanya, tadi sholat apa Syekh? Waktu itu waktu duha ya. Dia bilang, saya sholat sunnah. Saya mau tempat ini menjadi saksi buat saya hari kiamat. Dan subhanallah, betul-betul terjadi. Mungkin beberapa tahun setelah itu, pemilik rumah meninggal, nenek kami, akhirnya dibagi warisan, dan dimiliki oleh orang Chinese, akhirnya dibongkar semuanya. Kayu-kayunya dijual segala macam, itu sudah tidak bisa lagi. Tidak ada kesempatan lagi untuk sholat. Nah, seperti itulah. Makanya Bapak Ibu kalau punya kesempatan untuk sholat di sebuah tempat, sholat. Kayak di sini pun pindah-pindah sholat tuh bagus gitu ya. Seperti itulah. Kemudian dalam hadis selanjutnya masih di halaman yang sama, ya. Di halaman 43 ya. Saya sirul amru ila an takunu junudan mujannada, jundum bisyam, jundum bil yaman, jundum bil Iraq. Perkara kalian ini maksudnya memperjuangkan Islam. Terus aja kita berjuangkan Islam ini, walaupun kita melemah, kita terpecah-pecah gitu ya, akan terus terjadi sampai muncul pasukan kalian di negeri Syam, Yaman, dan Irak. Nanti di akhir nanti ada 3 wilayah pasukan besarnya kaum muslimin. Ya, disebutkanlah itu. Negeri Syam, nah Syam berarti di sini, kemudian itu makanya saya bold di situ ya. Kemudian Yaman dan juga Irak. Nah, setelahnya ada sabda Nabi SAW di bawah, di halaman langsung di bawahnya 44, la tazalu isabatu min ummati qa'imatan ala amrillah la yadurruha man khalafaha tuqatilu a'da'aha kullama dhahabat harbun tashabat harbu qaumin akharin yarfa'ullahu qauman wa yarzuquhum minhu hatta ta'tiyahumus sa'a hum ahlus syam. Artinya sekelompok umatku senantiasa teguh di atas perintah Allah. Mereka tidak terpengaruh oleh orang-orang yang menentang mereka. Mereka memerangi musuh-musuhnya. Setiap kali satu perang berakhir, akan terjadi perang yang lainnya. Allah meninggikan satu kaum dan memberikan mereka rezeki dari ghanimah sampai hari kiamat. Mereka adalah penduduk negeri Syam. Ya, penduduk negeri Syam. Jadi memang ini negeri jihad, negeri perang gitu ya. Negeri perang kaum muslimin di sini. Makanya saya ingatkan kembali kemarin waktu awal kita masuk, sekarang juga Bapak Ibu jangan lupa niat ribat ya. Karena kita masuk di sini, kita masuk di wilayah konflik. Ya, kemarin sudah lihat di bus ada tentara Israel naik pakai senjata, kita harus lewat dengan izinnya mereka segala macam. Maka itu menandakan kita masuk ke wilayah perang ini sebenarnya. Ya, walaupun tidak ada perang, tapi kita bisa masuk ke wilayah ini, berarti kita masuk ke wilayah konflik yang berarti pasti
itu ada ribetnya, ya. Sebagian pegawai yang di toko souvenir kemarin yang kita pergi, yang lalu-lalu kami datang, saya sempat tanya, sempat mereka cerita, saya tinggal di Saudi, saya tinggal di sini dan di situ, misalnya mereka bilang begitu. Akhirnya saya tanya, kenapa sudah tinggal di Saudi lalu pergi ke sini? Kenapa nggak di Saudi aja? Dia bilang karena saya mau ribat. Kalau orang tinggal di Saudi itu kan sudah nyaman gitu ya, karena aman dan segala macam. Tapi mereka pulang untuk itu. Jadi tentu ada plus minusnya, tidak semuanya kita katakan orang-orang baik semuanya. Tapi secara global Nabi SAW berikan gambaran di sini memang tempat itu jihad. Nah kita sudah tahu hadis Nabi SAW yang kemarin saya sebutkan, ribatu yawman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya. Dan karena ini wilayah perang, ada hadis Nabi SAW, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau lagi ikut berperang, kemudian belum datang musuh. Lalu beliau pun sengaja nunggu di situ, sejenak. Lalu beliau cari lagi lokasi mana yang kira-kira musuh bisa datang. Beliau berdiri lagi. Beliau tanya, kenapa anda buat ini? Dia bilang karena Nabi SAW menyampaikan, kalau debu yang medan perang yang tersentuh pada seseorang, maka membuatnya sudah cukup, tidak akan dimasukkan atau tidak akan dibakar oleh api neraka. Nah. بعد هذا إن شاء الله. تفضل لو تبغى تصلي صلي. أنا لسه عندي محاضرة معلش. Kemudian di dalam hadis yang selanjutnya, itu di hadis nomor 45 ya. Maaf, tadi saya masih jelaskan masalah di bab jihad. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang diberikan kemenangan oleh Allah. Mereka tidak terpengaruh oleh orang yang menggembosi mereka. Hal itu sampai hari kiamat. Maksudnya orang jelek-jelekin, orang cuek, nah bagi ini. Ya, di negeri Syam berarti di sini. Kemudian juga di bawahnya ada tentang masalah masih negeri Syam, tapi ini berhubungan dengan masalah hadis-hadis fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Saya akan coba lewatin dulu, ada beberapa hal yang tentang apa namanya Damaskus, itu saya lewatin karena itu berhubungan dengan masalah turunnya Nabi Isa dan terbunuhnya Dajjal gitu ya. Tapi hubungannya dengan Aqsa, setelah Nabi Isa turun di Masjid Menara Putih di Damaskus, ketemu sama Imam Mahdi, kemudian membentuk pasukan untuk membunuh Dajjal, itu dalam beberapa riwayat memang kumpul di sini dulu. Kumpul di Baitul Maqdis, kemudian nanti dari sini baru menuju ke Babulut namanya. Subhanallah, Babulut itu kota yang akan dibunuh Dajjal, dekat dengan Tel Aviv, ibu kotanya Israel sekarang. Dari dulu namanya memang Babulut, dan Babulut ini sekarang dijadikan kota metropolitan buat mereka. Dan itu orang Yahudi secara data mengetahui itu tempatnya Dajjal nanti akan dibunuh Nabi Isa. Ini unik sekali nih. Jadi mereka tahu semua nih ceritanya. Kalau Bapak Ibu ikutin kajian Sirah Nabawi kami di bahasan tentang Khaybar, benteng Khaybar, benteng Yahudi tahun 5 Hijriah. Nabi SAW setelah kesepakatan Hudaybiyah lalu mengepung benteng Khaybar. Itu ada 9 benteng, terdiri dari 10.000 pasukan. Muslimin cuma 1.400. Pada saat itu ada orang Yahudi keluar dari salah satu benteng lalu mengatakan, saya mau bertemu dengan Nabi kalian. Lalu kata para sahabat dibawa. Iya Rasulullah, orang ini mau ketemu anda. Kata Nabi SAW, kenapa? Orang Yahudi itu bilang, kalian tidak akan mampu mengalahkan Yahudi. Yahudi itu kuat, kami punya 10.000 pasukan, benteng kami kokoh, kalian tidak mampu segala macam. Lalu kata Nabi SAW, apakah engkau ingin menakut-nakutiku? Sementara Allah sudah menjanjikan aku akan mengalahkan kalian. Dan pasti kalian akan keluar dari sini dalam kondisi terhina. Maka orang itu dengar langsung dia mengatakan, kami juga mengetahui itu. Ya itu riwayat Bukhari. Kami juga mengetahui itu. Kalau gitu, untuk apa kamu datang? Dia bilang, saya hanya mau minta jaminan. Supaya kalau saya bersedia menunjukkan jalan
menuju ke benteng ini agar engkau bisa menaklukkan hai Muhammad, tapi berikan jaminan saya sama keluarga saya tidak dibunuh. Maka Nabi SAW berikan jaminan dan akhirnya betul dia tunjukkan pintu masuk ke benteng tersebut. Jadi orang-orang Yahudi ini betul-betul seperti yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maksudnya jalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang yang kau murkahi ya Allah, kata Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi. Karena mereka betul-betul tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau ngikutin. Ya. Maka dalam riwayat yang lain, di perang Khaybar, waktu selesai peperangan dan muslimin sudah menang, orang Yahudi tahu kalau Nabi SAW suka sekali makan paha kambing. Maka dihidangkanlah nampan, ada paha kambingnya, dan nampan-nampan yang lain tidak ada paha kambing. Para sahabat pun akhirnya membawa yang ada paha kambing karena mereka tahu Nabi paling suka untuk Nabi. Nah begitu taruh di hadapan Nabi, ini kebetulan mereka sudah berapa hari gak makan dan habis perang. Waktu itu pertama sekali benteng Yahudi takluk, benteng pertama namanya benteng Naim. Nah setelah itu Nabi SAW, sahabat tunggu Nabi. Begitu Nabi ambil cuilan daging tersebut dan dimasukkan di mulut beliau, maka sahabat juga makan. Lalu Nabi mengatakan, berhentikan tangan kalian. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah kami lapar, sudah berapa hari nggak makan. Kata Nabi SAW, hentikan tangan kalian, jangan ada yang makan. Panggil tokoh-tokoh Yahudi di sini. Dipanggil pendeta-pendetanya mereka. Lalu kata Nabi SAW, hai Yahudi, saya ingin bertanya, apakah kalian akan jawab jujur? Mereka bilang, iya tentu saja. Nah kebetulan di situ ada dua suku Yahudi namanya Nadhir dan Quraidah. Pernah mereka tinggal di Madinah, diusir oleh Nabi SAW karena mereka berkhianat dari piagam Madinah. Akhirnya mereka bilang, iya kami akan jujur. Lalu kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Nah kebetulan dua suku ini, subhanallah ini orang Yahudi sampai pada level itu. Dua suku Yahudi ini jalur nasabnya kembali kepada satu laki-laki, raja mereka, tapi ini lemah secara fisik. Mereka nggak mau. Mereka hapus nasabnya orang itu dipindahkan ke satu Yahudi yang dianggap kesatria. Dan itu tidak ada yang tahu. Cuma sebagian pendeta mereka saja. Kata mereka, Fulan bin Fulan, disebutkan nama orang yang bohong itu, yang tidak benar. Kata Nabi SAW, kalian telah bohong. Kakek kalian Fulan bin Fulan yang lemah itu. Maka mereka terdiam. Lalu Nabi tanya lagi, hai orang-orang Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya lagi? Mereka bilang, iya. Kalau kami bohong, maka Allah akan beritahukan kepada anda sebagaimana Allah beritahukan kepada anda siapa kakek kami. Ini hadis-hadis sahih riwayat Bukhari pada saat perang Khaybar. Jadi mereka tahu ini Nabi. Mereka tahu ini disampaikan juga oleh Allah. Mereka bilang, kalau seandainya kami bohong, ini pertanyaan yang kedua Nabi mau tanya, maka pasti Allah akan beritahukan kepada anda sebagaimana Allah beritahukan kepada anda tentang siapa kakek kami yang sebenarnya. Lalu kata Nabi SAW, pertanyaan kedua, siapa penghuni neraka? Mereka bilang, kami akan masuk ke neraka, kemudian nanti digantikan oleh kalian kaum muslimin. Kata Nabi Muhammad SAW, pastikan kami tidak akan pernah menggantikan kalian. Lalu kemudian pertanyaan lagi yang ketiga, apakah kalian akan jujur kalau saya bertanya lagi? Mereka mengatakan iya. Ya, karena sudah dua kali mereka terjebak. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian letakkan racun di daging ini? Di sini baru sahabat paham kenapa Nabi suruh berhenti makan. Apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Di daging ini? Kata mereka iya. Kata Nabi SAW, kenapa? Mereka bilang begini, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kami ingin memastikan apakah engkau seorang nabi atau hanya raja biasa. Kalau kau nabi, maka kau akan tahu ada racunnya. Tapi kalau kau raja biasa yang hanya merebut kekuasaan kami, maka kau tidak akan tahu ada racunnya. Di sini nabi kan tahu kalau itu ada racunnya. Maka kata mereka, lalu siapa yang memberitahukan kepada Muhammad? Nabi Muhammad SAW angkat potongan paha kambing itu seraya mengatakan, akhbarani hadzal dhira. Yang telah memberitahukan aku diracuni adalah paha kambing ini. Ini salah satu mujizat Nabi, makanan yang sudah dimasak bisa berbicara, memberikan kesaksian. Ini sudah kami jelaskan, kurang lebih ada 50 mujizat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, diantaranya permasalahan ini. Jadi kondisi orang Yahudi memang ini betul-betul kondisi orang yang itu dablek banget. Gitu. Orang yang betul-betul tahu kalau ini salah, tapi tetap dia pertahankan. Ya, kayak sekarang genosida ini, dia tahu ini salah, bantai orang. Tapi enggak, benar. Dan mau satu dunia serang, dia enggak perlu deh. Jadi luar biasa gitu, bermuamalah sama mereka. Tetapi saya sering bahasakan ke jamaah di kajian-kajian kita harus melihat kasus Gaza, itu adalah kasusnya secara keimanan. Mungkin secara kasat mata kita anggap mereka tertolimi, kesian sekali keadaannya dan segala macam, itu iya. Tetapi secara keimanan tidak.
Allah telah memilih mereka menjadi syuhada. Kita harusnya cemburu. Karena memang untuk menjadi mati syahid ya harus begitu. Harus dibunuh. Kepalanya hancur, badannya sobek-sobek, ya memang begitu, mati syahid. Makanya waktu Hamzah radhiyallahu anhu ditemukan di perang Uhud, itu dimutilasi oleh musuh-musuh Islam dari kaum Quraisy, itu hidungnya dipotong, dadanya dibelah, darah semuanya. Sampai Nabi SAW nangis waktu melihat jasad pamannya, Hamzah. Nah memang begitu orang kalau mati syahid. Jadi memang harus berhadapan sama musuh, ya lukanya dan segala macam. Cuma Nabi bilang, ketahuilah orang mati syahid walaupun separah apapun dia dibantai oleh musuhnya, maka dia hanya merasakan seperti gigitan semut. Ya, atau dalam riwayatnya seperti subitan yang kecil. Jadi tidak ada lagi yang dirasakan rasa sakit gitu ya. Nah seperti itu gambarannya. Baik, kemudian selanjutnya kita lihat di halaman 54. Tempat turunnya Nabi Isa dan turunnya Dajjal ini tentang masalah ini. Masjid Aqsa tadi yang saya bilang. Ya, dikatakan ya'til masih Dajjal min khibal masyrik wa himmatuhul madinah. Hatta yanzila dubura Uhud. Thumma tasriful malaika wajahu kibal syam wa hunaka yahlik. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur. Timur itu maksudnya dari Persia. Timur Jazirah Arab ya. Dan ada hadis lain menyebutkan Dajjal akan keluar dari satu kota namanya Yahudia di Khurasan. Khurasan Iran sekarang. Dan kota itu ada. Terakhirnya ada satu YouTuber anak Saudi. Dia sengaja masuk ke Iran. Dia cari kota itu. Lalu dia buat video. Dia mengatakan inilah. Dan itu penuh dengan tempat ibadahnya orang Yahudi. Kata dia, inilah yang Nabi SAW katakan akan keluar Dajjal nanti di Asfahan, di satu kota namanya Yahudia, yang diikutin oleh 70.000 Yahud. Nah ini kotanya sudah ada. Ya, seperti itulah. Nah nanti Dajjal akan keluar, lalu targetnya Madinah, kata Nabi SAW. Lalu para malaikat memalingkan wajahnya ke arah Syam. Dan di sanalah dia akan binasa. Nah ini salah satu tempat nanti yang akan berperan besar di hari kiamat, menjelang hari kiamat. Karena Dajjal akan keluar dan dari sini pasukan akan bergerak bersama Nabi Isa menuju ke Babulut untuk membinasakan dia gitu. Nah ini cukup banyak di bawahnya hadis-hadis yang tentang masalah Asfahan tadi yang saya sebutkan ya. Dan keluarnya Dajjal kemudian dibunuhnya oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah tentu ini prosesi pembunuhan Dajjal cukup banyak hadis kalau Bapak Ibu ikutin nanti PDF ini ke bawah. Tapi intinya waktu itu Dajjal merasa dirinya sudah tidak akan terkalahkan. Ya, dan dia mengaku Tuhan, serta di sekitarnya dia itu banyak sekali persiapan makanan, bekal makanan. Kalau datang ke sebuah negeri, kalau dia katakan dia Tuhan dan diakui, maka negeri itu akan subur. Kalau dia dipungkiri ketuhanannya, maka negeri itu akan peceklik, gitu ya. Makanya kita selalu berlindung dari fitnahnya Dajjal. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian dengar dia keluar di sebuah tempat, hindari. Ya, jangan mengatakan imanku kuat, kemudian dia menemui Dajjal, lalu kemudian dia jadi pengikutnya. Nah, di sini tuh besar sekali pengaruhnya dari masjid ini, bergerak pasukan muslimin nanti ke Babulut untuk membinasakan Dajjal itu sendiri. Nanti Nabi Isa alaihissalam akan tiba di Babulut bersama pasukan kaum muslimin. Itu di halaman 58 ada pintu gerbangnya Babulut itu. Kalau di PDF tadi itu, kalau Bapak Ibu lihat di halaman 58 itu sempat ada, kita akan satu foto, tapi insya Allah nanti ke depannya saya coba tambah dengan beberapa foto ya, karena kita tidak memungkinkan masuk ke Babulut dan memang tidak ada juga manfaatnya, tapi ini membuktikan memang ada Babulut itu ya, kota itu ada dan sekarang pun menjadi kota yang besar metropolitan karena dibangun dengan sangat serius oleh orang-orang Yahudi itu. Kemudian kita lihat lagi tentang masalah hari kiamat. Ya. Itu di halaman 61 ya. Satakhruju narun, kata Nabi SAW, qabla yaumil qiyamah min bahri Hadramaut, au min Hadramaut tahsyurun nas. Akan keluar api pada hari kiamat dari arah Hadramaut, Yaman, atau dari Hadramaut menggiring manusia. Para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan pada kami jika hari itu terjadi ya Rasulullah? Jadi kalau sudah ada api di Yaman, di Hadramaut besar, dan itu kebanyakan manusia nanti akan tergiring. Ya, mereka melarikan diri. Lalu kata sahabat yang mengatakannya Rasulullah, kalau kami hidup di masa itu apa yang anda sarankan? Kata Nabi SAW, alaikum bisyam.
pergilah ke negeri Syam. Kita disuruh pergi ke sini, gitu loh, di akhir zaman. Artinya, nanti wilayah-wilayah di muka bumi ini akan terganggu dengan api tersebut, kecuali wilayah ini. Dia akan aman. Nah, itu diantaranya. Kemudian hadis nomor di halaman 62 tentang binasanya orang Yahudi di sini. Itu sabda Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Fayaktuluna al-muslimun hatta yajtabi al-yahud min wara'il hajar wa syajar. Fayaqulu al-hajar aw syajar ya muslim ya Abdullah hada yahudi khalfi fata'al qatilhu. Illa al-gharqat fa innahu min syajarat yahud. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Kemudian kaum muslimin akan membunuh mereka hingga Yahudi bersembunyi di balik pohon ataupun batu. Batu ataupun pohon itu akan berbicara, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini adalah Yahudi di belakangku, kemarilah bunuhlah dia. Kecuali pohon Garqat karena dia adalah pohon Yahudi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Maimunah di bawahnya, istri Nabi SAW, ini keturunan Yahudi, tapi istri Nabi masuk Islam, mengatakan, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami kedudukan Baitul Maqdis. Di situ ada fotonya Garqat ya. Di halaman 63 itu ada pohon Garqatnya, seperti begitu bentuknya. Dan sekarang lagi ditanam massal oleh orang-orang Yahudi. Seperti saya bilang tadi, jadi ini dableknya dia tahu nih. Ya, betul-betul luar biasa, dia tahu. Jadi dia tahu nanti pohon ini aja tidak bicara, bela mereka. Tapi waktu itu mereka dibunuh oleh Nabi Isa, Nabi yang beriman. Tetap mereka tanam pohon itu. Targetnya justru yang aneh-aneh gitu. Ya, bukannya beriman gitu. Makanya kata Nabi SAW, andai saja ada 12 orang Yahudi masuk Islam di masaku, maka semua Yahudi bisa masuk Islam. Saking sulitnya masuk Islam. Nabi bilang gitu ya, ada 12 orang saja yang masuk Islam di antara mereka, maka mungkin sudah masuk Islam semuanya gitu. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW bertanya, ya, beritahukan kepada kami tentang kedudukan Baitul Maqdis. Kata beliau, kata Nabi SAW, ardul mansyari wal mahsyar, u'tuhu fasallu fi. Bumi, tempat berkumpul dan kebangkitan nanti pada hari kiamat. Maka datangilah oleh kalian semuanya dan sholatlah di dalamnya. Dan kita disuruh memang datang di sini untuk sholat. Ini salah satu perintah dan sebab kenapa kita mau datang ke sini tentunya ya. Jadi cukup banyak bahasan-bahasan tentang masalah itu. Nah, ini ada bab nomor 4 mengenal komplek Masjidil Aqsa. Ini nanti akan kita tur di sini sebentar. Habis ini insya Allah kita ke hotelnya Dr. Amjad. Kita akan sarapan sama beliau dan beliau jelasin tentang yayasannya. Masalah sumbangan kalau kita belum bawa, nanti beliau bisa ikut ke hotel kita. Kita akan kasih nanti di sana. Insya Allah. Nah, nanti setelah itu, mungkin setelah pulang ke hotel segala macam, jam 10, jam 11 gitu, atau jam 10-an kita akan masuk kembali lagi ke sini. Kota tua, semua dinding besar kota tua itu, kita akan keliling dengan pasar-pasar tradisional dan juga di dalam masjid ini. Nah, di bab nomor 4 ini sebenarnya lebih banyak pengenalan tentang lokasi dalam. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di halaman 68 itu. Saya udah kasih angka-angka itu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu ya. Nah, itu menjelaskan tentang posisinya. Bisa dilihat di halaman 68 ya. Nomor 1 ada Jami' Qibli. Nah, ini yang kita sedang ada sekarang. Lihat gak? Di halaman 68. Lihat ya. Ini yang lain pada buka nggak ini? Buka. Saya perlu absen. Jangan saya ngomong-ngomong dari tadi terus saya. Oke. Jadi memang ini insya Allah kita berharap nanti buku ini menjadi buku yang mungkin satu-satunya bicara Palestina yang berwarna dengan foto dan lengkap ini insya Allah ini. Jadi nomor 1 tuh yang warna merah itu kibli. Nah, ini kibli ya. Ya. Kemudian ada nomor 2 Qubatus Sakhra yang kita sholat kemarin ya. Kemudian nomor 3 ada Al-Aqsa Al-Qadim. Maksudnya ini bagian Aqsa Qadim itu Masjid Aqsa yang lama. Nah, dari sini ke belakang ini dianggap lebih lama daripada bagian depannya. Bagian depannya hasil renovasinya. Kemudian ada nomor 4, nah itu di sebelah sana. Nah, sebelah sana tanah wilayah kosong. Nanti kita akan datang juga insya Allah itu. Ya, itu Marwani. Ini yang saya bilang kita turun ke bawah nanti. Jadi di bawah ini kita turun besar sampai ke ujung sana yang saya bilang ada tempatnya Maryam pada saat menerima makanan dari langit. Nah, itu di nomor 4 itu. Kemudian nomor 5 Masjid Burak. Nah, itu yang di sebelah kiri masjid kita kalau saya. Bapak Ibu itu sebelah kanan,
yang nanti kita akan turun pakai tangga, di bawah ada besi yang dianggap itu diikatnya boraknya Nabi gitu. Nomor 6 itu ya, Magharibah, ini masjid Maroko namanya. Di pojok sana ada kecil musola. Nah ini saya tidak tahu kenapa dinamakan ini, tapi kemungkinan besar kalau sudah nama Maroko berarti ada hubungannya dengan dua negara Islam besar di masa itu. Ada namanya Murabitun dan Muwahhidun. Nah ini yang mengekspansi Islam ke Spanyol dulu. Dari Maroko itu ada dua kerajaan Islam, namanya Murabitun dan Muwahhidun. Mereka yang setelah runtuh Murabitun, mereka muncul Muwahhidun, lalu kemudian mereka ekspansi Islam. Nah kemungkinan besar mungkin mereka punya peran sehingga mereka membangun itu. Dan ada yang terakhir, yang nomor 7 itu Masjid An-Nisa namanya, atau Masjid Wanita gitu ya. Sebelah kiri sana ada kayak memanjang ke ujung sana. Nah ini juga saya belum tahu apa sebab dinamakan ini. Tapi intinya kalau Bapak Ibu perhatikan gambar itu, semuanya dinding itu ya. Dindingnya, dinding sekitar ini semua Masjid Aqsa yang saya bilang kemarin. Bisa lihat di gambarnya itu ya. Dinding coklatnya itu sampai ke belakang. Nah yang kita masuk tadi itu, yang nomor 2 Qubatus Sakhra, di belakangnya itu tuh pintu masuk masjid tadi. Nah itu semua masuk. Jadi Bapak Ibu sholat dimanapun di sini, itu akan dapat keutamaan. Makanya saya datang yang lalu sama Dr. Amjad, beliau jemput saya, yang kita akan ketemu sebentar. Terus kami belum sempat sholat duha. Lagi ngobrol di sini, terus keluar. Begitu sebelum keluar pintu gerbang, diajak saya sholat di pelataran sana. Loh ada sebentar, kita sholat syuruk, kita sholat duha dulu. Ini juga termasuk Baitul Maqdis. Jadi yang penting di dalam temboknya, gitu ya. Yang penting dia di dalam tembok. Kemudian di situ ada penjelasan tentang Qubatus Sakhra. Kalau Bapak Ibu mau lihat nanti di situ ada prosesi pembangunannya dan segala macam itu dari halaman 70. Itu gambarnya sengaja kita bedah supaya kelihatan gitu ya posisi, dan alhamdulillah kita sudah sholat kemarin. Ya itu sejarahnya. Nah itu di halaman 71 itu yang batu yang mengapung itu. Nanti insya Allah kita akan masuk sih sebentar. Kita juga akan lihat langsung ya. Yang diprediksi oleh sebagian orang itu batu tempatnya Nabi naik ke langit itu ya. Terus ada Masjid Qibli, penangan Masjid Qibli, ada Masjid Marwani. Ini semua yang 7 lokasi tadi, ini semua di bawahnya ada gambarnya. Ya, semua ini bergambar. Jadi Masjid Burak itu seperti apa, Masjid An-Nisa Maroko itu seperti apa, Masjid An-Nisa itu seperti apa. Ya. Dan di situ juga ada Masjid Umar di halaman 82, masih di lokasi sini semuanya. Nah sekarang saya tutup dengan ini ya, di poin di bab nomor 5 keutamaan Masjid Aqsa, masih ada yang perlu Bapak Ibu saya sampaikan tentang masalah halaman 89. Jadi yang pertama Allah bangun adalah yang pertama dibangun adalah masjid oleh Nabi Ibrahim adalah Masjidil Haram. Kemudian ditanya lagi, lalu masjid apa? Kata Nabi SAW, Masjid Aqsa. Lalu ditanya lagi, berapa lama jarak antara keduanya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Setelah itu, dimanapun engkau mendapati waktu sholat tiba, maka sholatlah. Karena keutamaan ada padanya. Maksudnya semua lokasi, ini mau di pelatarannya, mau di bawah pohonnya, segala macam, pokoknya sama. Kemudian situ disebutkan tentang masalah keutamaannya, dia adalah masjid kiblat pertama muslimin, ini tidak saya bahas lagi, karena sudah kita tahu sama-sama. Kemudian yang kedua, pijakan bagi Rasulullah SAW untuk Isra Mi'raj ke langit. Kemudian tidak akan dimasuki oleh Dajjal, ini maaf ya pintunya sudah mulai ditutup, jadi kita mungkin agak cepat sedikit. Nah tapi ada sebuah hadis yang saya mau ingatkan Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya lihat dulu ya di halaman berapa. Ya intinya begini, sebenarnya kalau sambil nyari ini saya khawatir tidak ketemu. Ya Bapak Ibu bisa cari pelan. Oh ini ada di halaman, maaf, di bab nomor 6. Bab nomor 6, lihat di bawahnya itu ada tulisan warna kuning ya. Ya itu. Ini menyebutkan tentang masalah
keutamaan menyumbang ya dengan cara menerangi masjid. Ya, jadi menerangi masjid itu di masa itu Bapak Ibu sekalian orang menyumbang minyak zaitun. Jadi minyak zaitun di bagian ujung masjid, bagian bawah itu ada satu lubang. Di masa dulu orang kalau mau nyumbang, mereka bawa minyak lalu mereka masukin ke lubang itu. Jadi setiap kali orang masjid butuh untuk penerangan itu diambil, ditaruh di satu wadah, kemudian ada sumbunya. Nah minyak zaitun ini biasanya dia lebih lama bertahan sehingga penerangan masjid dari situ dulu. Nah kata Nabi SAW, siapa yang belum bisa pergi ke sana, pergi ke Aqsa karena jauh, maka hendaklah dia menyumbang untuk meneranginya, karena siapa yang meneranginya dia seperti sholat di dalamnya. Nah kalau di masa kita sekarang ini adalah operasional listriknya, nah gitu, sama pembangunannya. Nah ini yang saya ingin titik beratkan. Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu kalau bisa, kalau mau nyumbang masuk di kotak sana, itu niatnya untuk ini aja. Karena itu dananya biasa juga dipakai untuk renovasi masjid, operasional mereka. Karena itu pahalanya sama dengan orang sholat di sini. Nah kurang lebih seperti itu ya. Baik, mungkin karena waktu kita tutup dulu sampai sini. Nanti kalau ada yang punya pertanyaan tidak masalah, nanti kita masih bisa, kita kan akan kembali ke sini lagi sebentar ya. Kita akan kembali lagi setelah urusan sama Dr. Amjad bicara tentang yayasan beliau di hotelnya, dan kita juga sarapan di situ. Sudah selesai kita pulang ke hotel, nanti baru kita programin masuk lagi khusus untuk Masjid Aqsa-nya gitu ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwa TV kini hadir di TV satelit. Kita tentang ilmu agama ini lebih kita butuhkan daripada air pada saat kita sangat haus.